tengah pertempuran Rusia dan Ukraina, sepertinya Iran sudah memutuskan pilihannya. Iran memutuskan pilihan kepada siapa mereka memihak. Iran dikabarkan membantu Rusia dengan ratusan drone siluman. Negara Timur Tengah itu memang sering dibicarakan sebagai pemasok drone dalam beberapa tahun terakhir. Para pemimpin di Iran dengan bebas mengirim drone-nya ke kelompok luas, khususnya mereka yang pro-Iran di Irak, Suriah, dan Yaman. Rusia telah menjadi mitra dagang utama dan sesekali menjadi sekutu militer Iran selama bertahun-tahun. The Guardian melaporkan Rusia telah menerima amunisi dan perangkat keras militer yang bersumber dari Iran dengan bantuan jaringan penyelundupan senjata di sana. Teheran dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk menandatangani perjanjian ekonomi jangka panjang dengan Moskow, mengingat Rusia saat ini sedang di tengah sanksi barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dikabarkan juga ekspor Iran ke Rusia meningkat sejak pecahnya konflik di Ukraina. Dalam sejarahnya, Rusia berjuang bersama Iran dalam membantu membela pemimpin Suriah Bashar al-Assad. Meskipun sektor pertahanan Iran sangat jauh dibandingkan kekuatan Rusia, drone tetap menjadi kekuatan besar bagi Teheran. Drone Iran telah diuji secara ekstensif di Suriah dan Irak. Mereka telah menerbangkan ribuan misi, terutama menggunakan desain drone siluman yang lebih konservatif, seperti Shahed-129. Bisa dibilang ketergantungan Rusia akan jet tempur yang sangat besar dan mahal membuatnya harus mengurangi jumlah misi. Dengan itu, akses Rusia kepada drone yang harganya jauh lebih murah semakin besar. Dengan kemampuan canggih, drone dapat berfungsi sebagai pengganda kekuatan untuk serangan udara Rusia. Dilansir dari Military Watch Magazine, Iran adalah salah satu negara yang memiliki pengalaman mengoperasikan drone siluman berkinerja tinggi. Karena sejauh ini hanya dua negara, yaitu Amerika Serikat dan China, yang mempunyai kekuatan drone yang besar. Jika drone ini sampai di tangan Rusia, hasilnya akan mengubah permainan dalam pertempurannya dengan Ukraina. Belum lagi dengan kompleksitas drone itu sendiri, tidak menutup kemungkinan Iran akan mengirim operatornya ke Rusia. Military Watch Magazine menerangkan serangkaian kemajuan besar untuk pengembangan drone Iran dimulai pada awal 2010-an. Mengingat serangan elektronik Iran yang sukses pada drone siluman Lockheed Martin RQ-170 Sentinel yang dioperasikan Rusia di atas wilayah udaranya pada tahun 2011. Lalu akhirnya drone itu diambil alih oleh Iran dan dibuat versi mereka sendiri. Dan perlu diketahui RQ-170 mungkin drone paling siluman di dunia pada saat itu. Walaupun Iran mengklaim bahwa drone mereka lebih baik. Sebut saja Shahed-171, yaitu drone Iran yang mengambil desain dari RQ-170. Shahed-171 pernah digunakan pada Februari 2018, di mana terbukti mampu bertahan dari pertahanan udara paling kuat di wilayah Israel. Drone tersebut berhasil menghindari serangan rudal anti pesawat Patriot buatan AS. Israel baru bisa menetralisir drone itu dari jarak dekat, karena kemampuan siluman pada drone tidak baik. Seorang mantan politikus Israel, Dani Yatom, menyatakan mengenai insiden itu. Itu adalah operasi yang canggih. Shahed-171 hampir menyerupai drone AS. Bahkan Israel sendiri tidak bisa mengidentifikasinya sebagai drone buatan Iran, ungkapnya. Iran dengan bebas dan legal dapat melakukan ekspor senjata konvensional sejak pencabutan embargo senjata PBB pada Oktober 2020 lalu. Kemungkinan transfer teknologi Iran untuk mendukung pengembangan drone Rusia sangat mungkin terjadi. Di sisi Rusia, mereka dapat menyediakan aset militer lainnya ke Iran, mengingat kekuatan militer negara Islam itu sudah mulai usang beberapa dekade di berbagai bidang. Jet tempur hingga kendaraan lapis baja, sistem pertahanan seperti S-400 maupun jet Su-30 dan Su-35, dan sistem pertahanan pesisir Bastion adalah beberapa aset yang dilaporkan diminati Iran. Drone siluman terbaru Iran, Shahed-181 dan Shahed-191, adalah opsi yang mungkin akan dipilih Rusia. Dikatakan drone-drone itu terbukti dapat memberikan masalah untuk pertahanan Ukraina mulai mendarat ke Rusia. Dikabarkan dari portal berita Israel, Haaretz, bahwa puluhan pesawat kargo Iran mendarat di Moskow. Menurut saksi AS, sudah ada 42 penerbangan oleh perusahaan Iran ke sana. Jumlah penerbangan kargo Iran ke Rusia telah melonjak sejak perang di Ukraina dimulai. Bulan lalu, penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memasok drone bersenjata ke Rusia. Dia juga menambahkan 2 kunjungan telah dilakukan delegasi Rusia ke Iran dalam rangka memperlihatkan drone bersenjata. Dan seorang pejabat AS mengatakan ke Haaretz bahwa Rusia sudah memulai latihan drone di Iran minggu ini. Walaupun klaim akan isi kargo pesawat itu adalah drone, belum bisa dikonfirmasi Rusia nyatanya telah menggunakan platform ini. Minggu lalu, pembantu Presiden Ukraina mengatakan bahwa Iran sudah memberi Rusia 46 drone. Amerika Serikat mengklaim beberapa pejabat Rusia telah memulai latihan drone di Iran dalam beberapa pekan terakhir di tengah tensi dengan Israel. Munculnya kabar ini menjadi salah satu tanda Rusia bakal membeli drone produksi Iran untuk perang di Ukraina.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat Rusia melangsungkan latihan di Iran sebagai bagian dari kesepakatan pengiriman UAV, pesawat tanpa awak atau drone, dari Iran ke Rusia, ujar salah satu pejabat AS kepada CNN. Pejabat itu juga menuturkan informasi terkait latihan tersebut baru Sementara itu, Xi telah menghubungi kedutaan besar Rusia di Washington untuk berkomentar, tetapi belum mendapatkan respons. Sebelumnya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sempat mengaku tak memiliki komentar atas isu tersebut. Kala para jurnalis menanyakan tentang drone ini pada bulan lalu, tak hanya itu, bulan lalu CNN sempat melaporkan delegasi Rusia telah mengunjungi lapangan udara di Iran Tengah setidaknya 2 kali sejak Juni. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memeriksa drone buatan Iran yang mampu membawa rudal. Iran sendiri mulai mengenalkan drone buatan mereka, yakni Shahid 191 dan Shahid 129, ke Rusia di lapangan udara Kazan, Teheran pada Juni. Kedua tipe drone tersebut mampu membawa rudal kendali. Sementara itu, penasihat keamanan AS Jack Sullivan menilai Iran mencoba menjual ratusan drone ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Di sisi lain, Ukraina pada awal perang telah membeli drone buatan Turki, Bayraktar, untuk menghancurkan pos komando tank dan sistem rudal Rusia. Rusia sendiri menggunakan drone buatan negaranya Orlan 10 untuk pemantauan dan perang elektronik. Meski begitu, Rusia kesulitan mengumpulkan kembali suplai drone mereka, membuat Moskow mencoba mencari pasokan drone Iran, kata AS.